Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan mendengarkan sapaan firman, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Engkau menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mengerti setiap kebenaran di dalam firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sapaan firman Tuhan buat kita di pagi hari ini tertulis di dalam Amsal 20 ayat 22. Demikian pembacaan firman Tuhan. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah mengalami rasa kecewa, bahkan kita jengkel dan kita kesal terhadap seseorang. Dan karena apa? Mungkin dia melakukan hal yang jahat kepada kita. Kita mungkin sering dicurangi atau sering diperlakukan tidak baik oleh seseorang. Dan bahkan itu memacu kita untuk membalaskan kejahatan itu yang diperlakukan oleh dia. Nah, saat ini kita belajar tentang Amsal, di mana Amsal ini adalah hikmat atau nasihat untuk mengajari kita bagaimana tradisi generasi kehidupan Kristen untuk hidup dalam kebaikan dengan cara kehidupan yang baik di dalam yang diaturkan oleh firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Renungan hari ini tentu memberikan penguatan bagi kita bahwa Allah adalah sumber keadilan yang sejati. Di sini kita lihat bagaimana mengingatkan banyak sekali korban-korban yang jatuh oleh karena kejahatan, karena tidak pernahnya putus lingkaran daripada kejahatan itu sendiri, oleh karena tidak ada pengampunan di dalam kehidupan seseorang yang mau kita beritakan pada saat ini. Ya, mungkin kita lihat bagaimana pengajaran-pengajaran tentang membalaskan kejahatan, ya kita lihat tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab, baik di ajaran sekolah minggu, di remaja, ataupun keseharian dan ajaran Alkitab tidak pernah membalaskan tentang kejahatan, balas kejahatan. Ya, kalau kita lihat di sini, apabila kita melakukan hal yang sama untuk melakukan kejahatan, tentu kita tidak bisa putus untuk menyelesaikan kejahatan itu sendiri. Ya, kelakuan kita sama dengan orang-orang yang jahat itu sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan menegaskan pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Aku akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dengan demikian kita memahami bahwasanya perbuatan jahat yang dilakukan orang terhadap kita yang sering membuat kita emosi dan bahkan membalaskannya, itu justru akan membuat Tuhan marah dan kita akan mudah terpancing dengan persoalan-persoalan untuk membalaskan kejahatan itu. Namun kita diingatkan untuk tidak membalaskan dendam. Membalas kejahatan dengan kejahatan harus kita buang jauh-jauh dalam kehidupan kita sehari-hari. Saatnya kita harus mengingatkan dan saling menguatkan dan saling mengingatkan dengan penuh kasih sayang untuk kejahatan itu boleh putus dalam kehidupan lingkaran orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada penelitian di bidang medis yang mengatakan bahwa tindakan memaafkan dapat meningkatkan kesehatan dan tingkat kesejahteraan hidup seseorang. Memaafkan adalah faktor dalam menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi sakit punggung, depresi. Apabila seorang memiliki dendam yang disimpan, maka umurnya juga akan menjadi berkurang. Maka banyak gangguan sistem pada pencernaan dan mengalami penuaan yang lebih cepat dari yang normalnya. Wah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kita lihat bahwasanya efek daripada membalas dendam akan membuat kita menjadi sakit. Artinya kita harus melepaskan balas dendam itu dalam kehidupan kita melalui pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita melalui saat ini firman ini, Allah meminta kita untuk melepaskan pengampunan kita terhadap orang-orang yang menjahati kita, karena Allah berlaku adil. Allah adalah setia dan melihat perkara-perkara kecil dan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Kiranya Allah memampukan kita untuk tidak membalaskan yang jahat, balas yang jahat. Janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tetapi balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Amin, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami menjalani aktivitas kami untuk melakukan firman kebaikan dalam hidupan kami, tidak membalaskan yang jahat, balas yang jahat. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami memulai hari kami. Amin.